Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi distribusi frekuensi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya sendiri atas nama Niwayan Aryati dengan NIM 19170110053 dan dua rekan saya yaitu Denis Milka Payona Sembiring Brahmana dengan NIM 19170110032 dan Mary Nopita dengan NIM 19170110069. Sebelum mulai presentasi pada kali ini, izinkan kami mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Adapun beberapa subbab materi yang akan kami bawakan pada presentasi pada kali ini, yaitu yang pertama, pengertian distribusi frekuensi, yang kedua, penyusunan distribusi frekuensi, yang ketiga, bagian-bagian distribusi frekuensi, yang keempat, macam-macam distribusi frekuensi, dan yang kelima, gambar distribusi frekuensi. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan suatu proses pengelompokan atau penyusunan suatu data menjadi suatu tabulasi data yang memakai kelas-kelas data yang dikaitkan dengan masing-masing frekuensi. Distribusi frekuensi atau tabel frekuensi dapat diartikan juga sebagai suatu daftar atau tabel yang mendistribusikan suatu data yang ada ke dalam beberapa kelas. Pengertian lain dari distribusi frekuensi ialah merupakan suatu tabel yang menunjukkan suatu sebaran distribusi data yang ada yang tersusun atas frekuensi tiap-tiap kelas atau kategori. Penyusunan distribusi frekuensi bertujuan untuk mengatur data mentah atau data yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi atau menambah inti informasi yang ada. Materi selanjutnya yaitu mengenai penyusunan distribusi frekuensi. Dalam penyusunan suatu distribusi frekuensi, perlu dilakukan beberapa tahapan yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan data distribusi frekuensi. Tahapan pertama yaitu pengurutan data mentah. Pengurutan data mentah yang dimaksudkan yaitu mengurutkan data mentah sesuai dengan urutan besar nilai data yang diperlukan. Tahapan kedua yaitu menentukan nilai jangkauan. Dalam menentukan nilai jangkauan atau ring, menggunakan rumus jangkauan sama dengan nilai maksimum data dikurangi dengan nilai minimum data. Yang ketiga yaitu menentukan banyaknya kelas. Dalam menentukan banyaknya kelas, menggunakan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana K tersebut merupakan banyaknya kelas, N merupakan banyaknya data. Yang keempat itu menentukan nilai interval. Dalam menentukan nilai interval, menggunakan rumus I sama dengan R per K, di mana I tersebut merupakan interval, R tersebut merupakan ring atau jangkauan, dan K merupakan banyaknya kelas. Yang kelima yaitu menentukan batas kelas. Dalam menentukan suatu batas kelas, menggunakan rumus TBK sama dengan BBK min 0,5 atau TAK sama dengan BAK plus 0,5, di mana TBK tersebut merupakan tepi bawah kelas, TAK merupakan tepi atas kelas, BBK merupakan batas bawah kelas, dan BAK merupakan batas atas kelas. Yang keenam yaitu menentukan nilai tengah. Dalam menentukan nilai tengah, menggunakan rumus titik tengah kelas sama dengan setengah dikali BAK plus BBK, yang dimana BAK merupakan batas atas kelas, dan BBK merupakan batas bawah kelas. Yang ketujuh yaitu memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem tali. Dan tahapan yang terakhir yaitu melengkapi distribusi frekuensi dengan cara mengisi kolom frekuensi sesuai dengan jumlah frekuensi data yang dihimpun dalam tali. Untuk contohnya dapat dilihat pada slide berikutnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai penyusunan distribusi frekuensi numerikal dan kategorikal. Yang pertama yaitu penyusunan distribusi frekuensi numerikal. Penyusunan distribusi frekuensi numerikal atau tabel frekuensi berdasarkan bilangan bagi sekelompok atau sekumpulan data yang jumlahnya besar dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, menentukan banyaknya kelas. Penentuan banyak kelas digunakan untuk pengelompokan data yang ada.
Dalam menentukan banyaknya kelas menggunakan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana K merupakan banyaknya kelas dan N merupakan banyaknya data. Tahapan yang kedua yaitu menentukan panjang kelas atau interval kelas. Setelah menentukan banyaknya kelas, langkah selanjutnya yang diambil yaitu menentukan panjang kelas atau interval kelas, yang dimana dalam menentukan panjang kelas atau interval kelas menggunakan rumus C sama dengan R per K, yang dimana C merupakan interval kelas, R merupakan ring, dan K merupakan banyaknya kelas. Tahapan ketiga yaitu menentukan batas kelas. Setelah banyak kelas dan interval kelas ditentukan, langkah selanjutnya yaitu menentukan batas kelas bawah dari masing-masing kelas. Batas kelas bawah ini ditentukan dengan sedemikian rupa, sehingga nilai terkecil dari data tersebut dapat masuk ke dalam kelas pertama dan nilai terbesar dari data tersebut masuk kepada kelas terakhir. Tahapan keempat yaitu memasukkan masing-masing data dan menjumlahkan. Tahapan terakhir dalam penyusunan tabel distribusi frekuensi ialah memasukkan atau mendistribusikan masing-masing data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dan kemudian dijumlahkan. Yang kedua yaitu penyusunan distribusi frekuensi kategorikal. Penyusunan distribusi frekuensi kategorikal pada umumnya memiliki tahapan yang sama dengan penyusunan distribusi frekuensi lainnya, seperti misalnya menentukan batas kelas, interval kelas, dan yang lainnya. Dalam penyusunan distribusi frekuensi kategorikal, pada umumnya dipilih kategori yang secara resmi yang digunakan oleh pemerintah, seperti misalnya pemerintah membagi tingkatan pendapatan menjadi 3 kategori, yaitu tingkat pendapatan rendah, menengah, dan tinggi. Demikian juga dapat dilihat dari kategori industri, yang dimana dibagi menjadi 3, industri kecil, industri menengah, dan industri tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dalam distribusi frekuensi. Untuk dapat membentuk distribusi frekuensi, ada beberapa bagian yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu kelas atau kelas merupakan penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dengan nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan dengan batas kelas. Yang kedua itu ada batas kelas atau kelas limit, merupakan suatu nilai batas daripada tiap kelas ke dalam sebuah distribusi. Batas kelas dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu stage class limit, merupakan batas-batas kelas yang tertulis dalam distribusi frekuensi yang terdiri dari batas kelas bawah, lower class limit, dan batas kelas atas, upper class limit. Yang ketiga itu ada tepi kelas, class boundaries through class limit, merupakan batas kelas yang sebenarnya terbagi ke dalam batas bawah kelas yang sebenarnya, atau lower class boundary, dan batas atas kelas yang sebenarnya atau upper class boundary. Tepi bawah kelas diperoleh dengan cara mengurangkan setengah kali satuan terkecil terhadap batas bawah kelas, dan tepi atas kelas diperoleh dengan menambah setengah kali. Yang keempat itu ada panjang kelas atau lebar kelas. Kelas interval merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. Panjang kelas atau lebar kelas merupakan selisih dari tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas dari kelas yang bersangkutan. Jika interval kelas ditambahkan pada batas bawah suatu kelas, maka akan diperoleh batas bawah kelas berikutnya. Selanjutnya yang kelima itu ada titik tengah kelas atau class mark or midpoint, merupakan rata-rata hitungan dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya. Macam-macam distribusi frekuensi. Macam-macam distribusi frekuensi yaitu ada 4. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal. Yang kedua yaitu tabel distribusi frekuensi data kelompok. Yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang keempat yaitu tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi data tunggal. Rasanya, jika tidak melihat gambar tabel distribusi disajikan terlebih dahulu, kita tidak terlalu kesulitan untuk menggambarkannya. Namun, tidak semudah yang kita pikirkan untuk membuat tabel distribusi frekuensi yang dapat menjalankan fungsi dengan baik, yaitu menjadi alat penyajian data statistik yang teratur, ringkas, dan jelas. Yang kedua yaitu tabel distribusi frekuensi data kelompok.
Tidak jauh berbeda dengan tabel distribusi frekuensi data tunggal yang skornya lebih dari 1. Dalam penyajian tabel distribusi frekuensi data kelompok juga memerlukan beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh agar dapat disajikan dengan baik, teratur, ringkas, dan jelas. Yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif ialah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi yang dihitung terus meningkat atau selalu ditambah-tambahkan, baik dari awal ke atas maupun dari atas ke bawah. Tabel distribusi frekuensi relatif. Dikatakan frekuensi relatif sebab frekuensi yang disajikan di sini bukanlah frekuensi yang sebenarnya, melainkan frekuensi yang dihitung dalam bentuk angka persenan. Materi selanjutnya yaitu mengenai gambar distribusi frekuensi. Gambar distribusi frekuensi itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama histogram, yang kedua poligon frekuensi, yang ketiga grafik ogive, dan yang keempat diagram lingkaran. Yang pertama yaitu histogram. Histogram adalah grafik yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi dengan bentuk segi 4. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membuat grafik histogram yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah absis, sumbu mendatar X menyatakan nilai, dan ordinat sumbu tegak Y menyatakan frekuensi. Yang kedua yaitu buatlah skala absis dan ordinat. Yang ketiga yaitu buatlah batas kelas dengan cara setiap tepi bawah kelas dikurangi 0,5, misalnya 25 dikurangi 0,25 sama dengan 24,25. Yang keempat, membuat tabel distribusi frekuensi untuk membuat grafik histogram. Yang kelima yaitu membuat grafik histogram. Poligon frekuensi. Poligon frekuensi merupakan grafik garis yang menghubungkan nilai tengah dari setiap interval kelas. Adapun beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membuat poligon frekuensi antara lain yaitu yang pertama, menentukan nilai tengah. Nilai tengah dapat dicari dengan cara menjumlahkan tepi bawah kelas dengan tepi atas kelas dari setiap interval kelas, kemudian dibagi dengan dua contoh, yaitu kelas ke-1 sama dengan 25 ditambah 34 dibagi 2 sama dengan 29,5. Yang kedua yaitu kelas kedua sama dengan 35 ditambah 44 dibagi 2 sama dengan 28 kali 28 bagi 5. Yang ketiga itu grafik ogive. Untuk membuat grafik ogive, hal pertama yang perlu dilakukan yaitu mencari nilai frekuensi kumulatif. Sedangkan distribusi frekuensi kumulatif merupakan distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya F diperoleh dengan cara menjumlah frekuensi demi frekuensi. Distribusi frekuensi kumulatif F dibagi menjadi 2, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari negatif, distribusi frekuensi
kumulatif lebih dari positif. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membuat grafik OGIF yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan nilai frekuensi kumulatif. Yang kedua yaitu menghitung frekuensi kumulatif positif dan negatif. Yang ketiga yaitu membuat grafik OGIF. Yang keempat yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan suatu lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian lingkaran, di mana besar setiap bagian lingkaran tergantung dari besar kecilnya suatu variabel. Perhitungan nilai bagian lingkaran dihitung berdasarkan persentase. Adapun beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membuat diagram lingkaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan persentase setiap kelas. Yang kedua yaitu membuat diagram lingkaran. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika dari teman sekalian ada yang ingin dipertanyakan, kami persilakan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi dalam presentasi kelompok kami. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja selama presentasi berlangsung. Akhir kata kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.